Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galih Pratiwi. Saya adalah dosen program studi S1 Farmasi Universitas Aisyah Palembang dengan NUPTK 77555666230282. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pengajaran sebagai bagian dari pernyataan diri dosen melalui unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu persyaratan dalam kepesertaan sertifikasi dosen reguler sesi 1 tahun 2025. Video yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan salah satu mata kuliah di bidang teknologi farmasi, yaitu mata kuliah sistem penghantaran obat. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan yang diberikan kepada mahasiswa semester 7 dengan bobot 2 SKS teori. Secara umum, mata kuliah ini adalah terkait membahas tentang teknologi sistem penghantaran obat yang meliputi berbagai bentuk dan rute sediaan. Mata kuliah ini bermanfaat terutama bagi mahasiswa semester akhir sebagai pedoman dalam peminatan tugas akhir, yaitu pada bidang pengembangan teknologi penghantaran obat. Metode pembelajaran yang kami terapkan pada mata kuliah ini adalah berdasarkan konsep DIA, yaitu Delivery, Interaktif, dan Assessment. Pembelajaran dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan tatap muka di kelas dengan memaksimalkan pemanfaatan Learning Management System dan juga teknologi informasi. Selain penyampaian materi dari dosen, mahasiswa juga dilibatkan secara aktif melalui diskusi interaktif dan juga tanya jawab dalam setiap pertemuan. Mahasiswa diajak untuk melakukan kajian literatur, memecahkan masalah, dan merancang suatu formulasi sistem penghantaran obat sehingga ketercapaian pembelajaran dapat diukur di akhir perkuliahan nanti. Terdapat 5 capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini, antara lain yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam implementasi iptek, dan mampu mengambil keputusan terkait masalah kefarmasian, serta diharapkan mahasiswa mampu melakukan formulasi berbagai bentuk sediaan obat dan juga melakukan evaluasinya. CPL-CPL tersebut diturunkan dalam CPMK dan 9 sub CPMK. CPMK yang pertama adalah mahasiswa mengetahui pentingnya pengetahuan terkait dengan sistem penghantaran obat, kemudian mampu menganalisis masalah-masalah terkait obat dan juga mencari alternatif solusinya melalui sudut pandang sistem penghantaran obat, dan yang terakhir adalah mampu mengimplementasikan ilmu dan juga teori terkait dengan sistem penghantaran obat untuk menghasilkan sediaan obat yang bermutu dan bermanfaat. Pada asesmen, penilaian dilakukan secara objektif dan transparan. Asesmen atau penilaian tidak hanya dilakukan berdasarkan hasil paper-based test saja, tetapi juga berdasarkan hasil dari project-based dan juga case-based learning yang telah diterapkan selama proses pembelajaran. Hal ini untuk mengukur ketercapaian dari setiap sub CPMK yang diberikan pada mata kuliah ini. Mahasiswa dapat mengakses rencana pembelajaran semester dan juga materi pembelajaran melalui Learning Management System yang telah disediakan oleh universitas, classroom maupun WA Group yang telah disediakan. Mahasiswa diberikan keleluasaan untuk berdiskusi di luar jam pembelajaran terkait mata kuliah sistem penghantaran obat, baik secara tatap muka langsung maupun melalui WA Group. Diharapkan mahasiswa setelah perkuliahan ini dapat mengimplementasikan pengetahuan terkait dengan sistem penghantaran obat dan menerapkannya sehingga dapat merancang dan memformulasikan suatu sistem penghantaran obat sebagai salah satu bentuk dari pengembangan sediaan farmasi yang bermutu dan berhasil. Video yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan mata kuliah sistem penghantaran obat di pertemuan ke-15. Pada pertemuan ini kami membahas terkait dengan riset-riset terbaru, terutama di pengembangan nanoteknologi sebagai salah satu bentuk sistem penghantaran obat. Berikut video yang akan saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita sudah sampai di pertemuan ke-15. Sebelum kita memulai agenda perkuliahan kita di siang hari ini, ketua kelas boleh untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Ya, PJ mata kuliah hari ini ada temannya yang izin? Baru. Oke. Kita lanjutkan ya. Sebelum kita masuk ke pertemuan ke-15, jadi ini sudah masuk ke penghujung pertemuan kita di semester ini ya, karena 2 minggu lagi kita sudah memasuki masa ujian akhir semester. Sebelum kita masuk ke tema hari ini, kita flashback dulu ya. Kita flashback dulu ke materi sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar kan teman-teman yang terkait dengan, kalau tidak salah yang terakhir adalah terkait dengan sistem pengantaran obat yang berbasis nanopartikel. Jadi sebelum kita masuk ke materi yang hari ini berkaitan dengan riset terkait dengan nanoteknologi, saya mau coba untuk kita recall dulu memori teman-teman terkait dengan pertemuan di minggu kemarin. Ya, sekarang siapa ya? Suci. Ya, oke, Suci. Coba bisa nggak disebutkan contoh-contoh sistem penghantaran obat yang berbasis nanopartikel? 1 atau 2 aja. Ada nanopartikel polimerik, SNITS, solid lipid nanopartikel. Oke, ya. Jadi ada contohnya adalah nanopartikel polimerik, kemudian ada juga SNAP, ada juga solid lipid nanopartikel. Ya. Kemudian Fadil sekarang yang ada di belakang, ya. Oke, Fadil, coba kira-kira kalau kita sudah memformulasikan obat itu ke dalam suatu sistem penghantaran obat berbasis nanopartikel, apa sih keuntungannya? Boleh 1 aja atau boleh kamu tahunya berapa? Izin menjawab, Bu. Yang itu memperbaiki kelarutan, premiasi, dan bioavailabilitas. Oke. Terima kasih. Iya, sip. Terima kasih. Jadi teman-teman ya, tadi sudah ada contohnya terkait dengan sediaan yang berbasis nanopartikel, ada nanopartikel polimerik, SNAP, dan juga contohnya adalah solid lipid nanopartikel. Kesemuanya itu ada berbagai macam tujuannya, ya, untuk mengatasi kekurangan dari zat aktif. Yang pertama bisa untuk memperbaiki pelarutan dan juga bisa memperbaiki permeasi atau kemampuan untuk melewati membran, sehingga hasil akhirnya nanti adalah diperoleh suatu sediaan yang mempunyai bioavailabilitas yang baik, ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke materi di pertemuan ke-15. Karena ini sudah penghujung pertemuan sesuai dengan RPS yang sudah disampaikan di awal perkuliahan. Di pertemuan ke-15 ini kita akan membahas beberapa contoh riset atau penelitian yang berkaitan dengan sistem penghantaran obat, terutama yang berbasis nanoteknologi. Karena teman-teman ini sudah di semester 7, harapannya kalau saya sampaikan nanti riset-riset yang berkaitan dengan nanoteknologi, siapa tahu ada teman-teman yang tertarik untuk penelitian tugas akhir ya berkaitan dengan nanoteknologi, mungkin nanti bisa jadi referensi atau bisa jadi titik awal dalam mencari ide atau mencari tema penelitian untuk skripsi nanti. Ya, yang pertama adalah terkait dengan riset nanopolimerik. Ya, kita sudah belajar kemana nanopolimerik seperti apa. Kalau nanopolimerik itu ibaratnya kalau bisa kita ilustrasikan, misal ada kita punya suatu ember gitu ya. Kita punya suatu ember, kemudian di dalam ember tersebut berisi air. Di air tersebut banyak benang-benang. Kita masukkan benang yang kusut gitu ya. Benang-benang sepanjang apa gitu kita masukkan dalam ember berisi air. Kemudian kita punya bola, kita masukkan ke dalam ember yang berisi air. Nah, bola itu nanti pasti akan terselubungi oleh benang-benang tersebut. Ya, itulah ilustrasi dari nanopartikel polimerik. Jadi zat aktifnya nanti diselubungi oleh polimer-polimer yang saling berdekatan, sehingga nanti zat aktifnya tertrap atau terjebak di dalam polimer tersebut. Oke, nah ini adalah contoh penelitian yang pertama, ya, terkait dengan nanopartikel polimerik. Tentu saja ini adalah hasil penelitian saya. Ya, ini di tahun 2019. Jadi kita mau tahu nih, apakah memang sistem penghantaran obat itu berefek terhadap efektivitas atau aktivitas farmakologi dari suatu zat aktif. Ya. Jadi ini penelitiannya adalah terkait dengan Phyllanthus nirui, atau kalau teman-teman biasa dengar adalah ekstrak meniran. Atau ada suatu produk kan yang terkait dengan imunomodulator yang sudah terkenal banget, itu adalah zat aktifnya adalah
meniran, ekstrak meniran, ya. Jadi di penelitian ini ruang lingkupnya adalah saya dan teman-teman, saya dan tim memformulasikan ekstrak meniran ke dalam suatu bentuk sistem pengantaran obat, yaitu berbasis kitosan, dan bentuk sistem pengantarannya adalah nanopartikel polimer. Ya. Kemudian di sini selain ada formulasi, juga ada yang namanya kita mengecek aktivitas imunomodulator. Karena memang ekstrak meniran yang kita highlight di sini adalah aktivitasnya sebagai imunomodulator. Ya. Oke, ini ada publish di tahun 2019, teman-teman nanti bisa cek sendiri ya, dengan bisa baca artikel lengkapnya dengan mencari di database ya, database Scopus atau di jurnal ya. Judulnya adalah seperti ini. Oke, jadi gambarannya seperti ini teman-teman. Seperti yang kita tahu bahwa kan teman-teman sudah biasa ya bikin ekstrak ya. Kemudian ada beberapa mungkin teman-teman sudah belajar di farmakologi. Ekstrak biasanya kalau kita kasih ke hewan uji, kita butuh jumlah yang sangat banyak sehingga dia bisa menimbulkan efek. Makanya biasanya kalau sediaan yang beredar di pasaran, kalau dia itu bahan aktifnya adalah ekstrak, kadang minumnya harus misalnya sekali minum 2 kapsul ya, atau 2 tablet ya. Salah satu penyebabnya adalah memang ekstrak, kebanyakan ekstrak ya umumnya, artinya itu umumnya itu mungkin ada yang enggak ya. Jadi secara umum ekstrak ini mempunyai sifatnya yang pertama adalah kelarutannya yang rendah. Makanya tadi salah satu poin penting kalau kita bikin sistem pengantaran obat adalah memperbaiki masalah kelarutan. Kita tahu bahwa suatu obat akan berefek, suatu obat akan mempunyai bioakubilitas yang bagus itu kalau dia kelarutannya tinggi. Kemudian dia juga mampu melewati membran dengan baik sehingga mencapai tempat aksinya dalam jumlah yang maksimal. Ya, bagaimana nasibnya kalau misalnya ternyata yang nyampe tempat aksi itu cuma sedikit, ya, karena hilang ketika proses kan misalnya obat oral itu dimakan dari mulai saluran cerna, mulut sampai nanti mencapai tempat aksi itu jumlahnya semakin berkurang. Makanya kadang itu dosis yang sangat besar ya untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, salah satunya adalah bisa kita atasi dengan sistem pengantaran obat yaitu nanopartikel polimer. Di sini kami memformulasikan ekstrak meniran ke dalam nanopartikel polimerik. Jadi ini adalah gambaran dari meniran ya, Pilatus virui yang masih segar. Kemudian ini mengacu bahwa tren pengobatan menggunakan bahan aktif herbal itu masih sangat populer sampai sekarang ya. Justru kadang malah jadi pilihan obat, bahkan sekarang sudah masuk ke dalam salah satu beberapa peracikan ramuan obat tradisional sudah bisa diresepkan oleh dokter gitu ya. Jadi sifatnya adalah preventif, artinya pencegahan ya. Imunomodulator salah satunya adalah pencegahan ya, untuk memperbaiki pertahanan tubuh atau sistem imunitas sehingga nanti misalnya kita sedang dalam kondisi capek dan lain-lain tidak mudah sakit ya. Zat aktifnya adalah ekstrak herba meniran, jadi ekstrak dalam bentuk ekstraknya dari herba meniran kita buat simplicia, kemudian kita serbuk seperti biasa, kemudian kita buat ekstraknya. Target senyawa kita adalah dia mengandung senyawa polifenolik dan flavonoid yang dia berperan dalam aktivitas imunomodulator ya. Tetapi masalahnya adalah yang pertama mungkin kelarutan ekstraknya secara rendah sehingga dia membutuhkan dosis yang sangat besar untuk dikonsumsi ketika dia sudah menjadi sediaan. Kemudian yang kedua adalah stabilitas dan juga bioakubilitas, jumlah ketersediaan hayati dari obat tersebut yang bisa menimbulkan efek. Oleh sebab itu, ada dua hal yang kita highlight dalam penelitian ini, yaitu tentang teknologi drug delivery sistemnya atau sistem pengantaran obatnya dan juga aktivitas farmakologinya, terutama di imunomodulator. Ya. Harapannya kita nanti memformulasikan ekstrak meniran ini dalam bentuk nanopartikel polimerik. Itu yang pertama bisa meningkatkan stabilitas, kemudian meningkatkan permeasi atau kemampuan dia melewati membran sehingga atau bioavailabilitasnya akan meningkat dan aktivitas yang lebih baik. Nah, setelah kita mendapatkan formula optimum ya dari formula
optimum dari optimasi kita tadi, kita mengcross-check apa benar sistem pengantaran obat yang sudah kita desain itu memang benar memberikan aktivitas yang lebih baik dibandingkan kalau dia diberikan dalam bentuk ekstrak, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Oke. Kita lanjutkan terkait dengan self nano emulsion. Jadi kalau tadi terkait dengan nanopartikel polimerik, ya, yang hasil akhirnya nanti bisa kita formulasikan nanti dalam bentuk solid nanopartikel. Yang kedua adalah riset terkait dengan self nano emulsion. Self nano emulsion artinya basisnya adalah emulsi, ya, emulsi yang dropletnya berukuran nano yang terbentuk secara self atau spontan. Ya. Oke, ini juga penelitian di tahun 2022, ya. Ini terkait dengan ini terkait dengan herbal juga, yaitu Candela asiatica. Kalau tadi itu adalah meniran, ini ke herba pegagan, ya. Kedua herba ini kan sangat di Indonesia sangat terkenal, ya. Kalau meniran untuk meningkatkan aktivitas imunomodulator, kalau pegagan, teman-teman ada yang tahu buat apa? Skincare ya kalau sekarang. Sebelum ini kayak ini loh, mungkin pernah teman-teman ingat atau pernah tahu yang namanya ginkgo biloba untuk meningkatkan daya ingat, ya. Nah, ini ginkgo bilobanya orang Indonesia. Ya, jadi pegagan ini yang biasanya digunakan untuk meningkatkan daya ingat, ya, meningkatkan daya ingat. Jadi kita coba formulasikan ke dalam bentuk self nano emulsion, ya, super saturable self micro emulsi. Jadi ini karena hasilnya dalam ukurannya tidak nano, jadi kita arahnya ke mikro emulsi, ya. Central Asia ekstra, kemudian ini dikombinasi dengan FTIR. Oke. Ini juga ini contoh untuk self nano emulsi, ya. Ini terkait dengan kalau ini dia adalah zat aktif tunggal yang dikembangkan itu adalah quercetin, ya. Ini penelitian di tahun 2020. Jadi kayak gini. Kalau SNE ilustrasinya adalah seperti ini. Ini nanti akan teman-teman bisa lihat di googling gitu, ya. Kalau mau cari ilustrasi yang terkait dengan SNE, jadi basicnya adalah minyak, ya. Minyak karena emulsi pasti ada fase minyaknya. Kemudian di sini ada yang namanya surfaktan dan co-surfaktan. Itu yang biasa dioptimasi dalam suatu sistem pengantaran obat yang berbasis self nano emulsi. Jadi ini komponennya di sini adalah ada minyak, kemudian ada surfaktan, kemudian ada co-surfaktan, ada zat aktif tentunya, dan juga tidak akan terbentuk emulsi kalau tidak ada media air. Yang pasti harus minyak dan air, ya. Oke. Jadi ini nasib SNE dalam saluran cerna. Jadi ini SNE-nya kalau misal dia di saluran cerna itu akan seperti apa? Ya sama, kita akan masuk dalam saluran cerna yang sepanjang itu dari mulut sampai nanti juga mencapai usus halus dan tempat aksinya, ya. Oke, jadi ini kalau emulsi itu kita mencampur air dan minyak di dalam suatu di formulasi sebelum dikemas gitu, ya. Minyak dan air dengan proporsi yang pas gitu, sampai dia terbentuk emulsi. Tapi kalau yang namanya self nano emulsi ini akan terbentuk ketika dia sudah masuk ke dalam saluran cerna, ya. Jadi mungkin sediaannya adalah bentuknya adalah minyak mungkin atau soft kapsul. Nah, itu dalam bentuknya adalah minyak. Kemudian akan kita masukkan ke dalam setelah kita konsumsi, baru dia akan ketika bertemu dengan cairan dalam tubuh, cairan lambung, baru dia akan terbentuk emulsi secara spontan. Makanya namanya adalah self nano emulsi. Self artinya terbentuk secara spontan di dalam saluran cerna, ya. Nah, ini di sini misalnya ini formula SNET yang belum terdispesi mungkin bentuknya seperti ini. Setelah dia ketemu dengan cairan lambung, kemudian dia akan membentuk droplet, ya, droplet yang lebih kecil, kemudian bisa jadi ukurannya adalah sampai nano, ya. Oke, itu adalah beberapa contoh penelitian yang pernah kami lakukan terkait dengan sistem penghantaran obat berbasis nanopartikel, ya.
Dan ini adalah merupakan bagian dari roadmap penelitian besar dari sistem penelitian saya terkait dengan sistem pengantaran obat. Jadi nanti kalau teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa yang sudah masuk ke dalam sini ada tahun-tahun. Jadi teman-teman yang tertarik boleh coba ke artikel yang saya tampilkan tadi. Mungkin ada yang terpacu atau terbersit keinginan menarik tuh penelitian itu. Boleh nanti bisa diskusi dengan saya. Sampai di sini ada pertanyaan yang mau disampaikan sebelum kita tutup kelasnya. Iya, silakan. Izin saya ingin bertanya, Bu. Jika kita tertarik untuk melakukan penelitian terkait tentang nanopartikel, apakah yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Oke, ya, pertanyaan bagus ya. Mungkin karena sudah semester 7 ya, jadi pasti pertanyaannya arahnya bagaimana mencari ide kita kalau kita mau penelitian nanopartikel itu seperti apa. Yang pertama teman-teman harus baca. Membaca itu adalah kunci. Kalau kita tidak membaca, kita tidak akan tahu kita mau jalan ke arah mana penelitian. Kita sudah tahu misalnya bisa menentukan, oh saya tertarik nih nanopartikel, berarti mulai besok harus sudah mulai mencari referensi terkait dengan nanopartikel, ya, baik terkait dengan sediaan yang sudah ada, atau misalnya biasanya apa sih yang zat aktif yang bisa kita formulasikan dalam bentuk nanopartikel. Misalnya tadi ini contohnya adalah Centella asiatica atau ekstrak meniran, ya, misalnya seperti itu. Memang kenapa mereka? Oh, ternyata mereka punya polifenol atau mereka punya flavonoid, ya, atau sudah ada aktivitasnya nih, udah ada yang menguji aktivitas ini. Tapi kok ternyata setelah saya konversi dosis, ini gede banget ya dosisnya ya. Apa mungkin ya masalahnya adalah tadi terkait dengan pelarutan atau memang dia tidak bisa melewati membran. Jadi mungkin bisa nggak ya kalau misalnya ini sama nggak ya alasannya dengan penelitian-penelitian yang sudah ada terkait dengan nanopartikel polimerik, misalnya seperti itu ya. Jadinya nanti kita bisa compare teman-teman, apakah memang itu alasannya itu sejalan dengan apa yang mau kita teliti. Oh, ternyata kalau sifatnya yang mau dibuat nanopartikel polimerik itu dia mempunyai sifat zat aktif seperti ini. Itu bisa dimengerti? Iya. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke. Baik, terima kasih. Izin Bu, saya Aisyah izin bertanya. Apakah sistem pengantaran obat ini bisa diterapkan pada bahan alam? Terima kasih. Iya, jelas sangat bisa. Ini tadi contohnya saya mencontohkan ada yang bahan alam dan juga ada yang zat aktif tunggal, ya. Jadi kalau teman-teman terkait dengan sistem penghantaran obat, ini tidak hanya terbatas pada bahan alam seperti yang dicontohkan, juga tidak hanya terbatas pada zat aktif yang tunggal, ya, atau sintesis, gitu ya. Jadi ini bisa pada zat aktif dengan bahan alam atau bukan, ya. Itu tergantung sifat apa yang mau kita perbaiki. Jadi kalau kita ingat-ingat lagi di mata kuliah biofarmasetika, kita mengelompokkan ada pengelompokan zat aktif itu menjadi 4 kelas gitu ya. Itu tergantung dari kemampuan permeabilitas membran dan juga kelarutan. Tergantung kita bisa mencari referensi ini sifatnya seperti apa. Apakah kelarutan yang akan kita perbaiki atau kemampuan untuk melewati membrannya yang harus kita perbaiki, ya. Setelah kita tahu sifatnya seperti apa, kita akan mulai mengarah pada kira-kira sistem pengantaran obat apa yang sesuai, ya, dengan zat aktif yang kita punya. Justru sekarang eksplor terkait dengan zat aktif bahan alam itu sangat banyak yang arahnya ke sistem pengantaran obat, ya. Karena kalau memang persediaan konvensional tadi terkait dengan keterbatasan dosis yang sangat besar atau juga terkait dengan stabilitas. Jadi ini sangat menarik sebenarnya, memberikan prospek yang baik untuk bahan alam kita, terutama yang asli Indonesia, untuk bisa diekspor lagi. Kalau kita formulasikan dalam bentuk sistem penghantaran obat, harapannya adalah ini bisa menambah value dari ekstrak yang kita punya. Ya, kalau value-nya meningkat, pasti nanti pasien atau customer atau orang-orang yang lebih tertarik dengan herbal itu akan menjadi lebih menghargai lagi herbal yang kita formulasikan. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Jadi, adakah yang tertarik untuk mengambil bagian dari riset saya yang sudah saya rancang
tahun 2025 ini? Ya, oke. Kalau ada yang tertarik boleh menghubungi saya diskusi lebih lanjut. Dan ingat ya teman-teman bahwa di sistem pengantaran obat atau teknologi farmasi ini tidak hanya terbatas pada teknologi penyediaan atau sistem pengantaran. Karena ini berkaitan dengan bidang farmasi yang lain. Tadi misalnya dengan farmakologi, ya. Jadi kalau ada teman-teman yang tertarik juga dengan farmakologi, ibu ada nggak ya sistem pengantaran obat dari hasil penelitian teman-teman bisa saya uji terkait dengan farmakologi? Nah, tentu saja ini berpeluang, ya. Kemudian ada teman-teman yang terkait dengan analisis, misalnya bu, saya mau menganalisis kandungan senyawa zat aktif ya yang sudah diformulasikan, apakah ada perubahan atau enggak, itu juga akan menjadi tema baru di penelitian. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan satu tema penelitian boleh nanti diskusi, bisa jadi itu menjadi beberapa subtema yang bisa dilakukan secara berkelompok, ya, bisa jadi bisa saling bekerja sama ketika melaksanakan tugas akhir nanti ya. Oke, ya, sip. Jadi nanti teman-teman boleh setelah dari kuliah ini boleh mulai perpus atau baca-baca googlingnya ya, menambahkan satu list tema googlingnya ya di list bacaannya terkait dengan sistem pengantaran obat. Ya, oke, mungkin kita bisa simpulkan untuk kesimpulan pertemuan kita di hari ini bahwa beberapa penelitian terkait dengan sistem pengantaran obat banyak dikembangkan di Indonesia ya, baik yang berbasis nanopartikel ataupun bukan. Sudah kita pelajari dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-15 ini. Harapannya bahwa kita dengan sistem pengantaran obat dapat menambah value dari zat aktif yang kita punya, dapat memperbaiki kekurangan dari zat aktif yang kita punya, sehingga kita bisa menghasilkan suatu sediaan yang efektif gitu ya, sehingga bisa memberikan tujuan terapinya bisa tercapai, ya, kekurangan dari zat aktif tersebut bisa teratasi dengan sistem pengantaran obat. Baik teman-teman, mungkin untuk pertemuan ke-15 saya cukupkan sampai di sini ya. Berarti ini karena sudah pertemuan ke-15, kita akan bertemu nanti di ujian akhir semester ya. Saya harapkan nanti teman-teman bisa belajar dari materi kita di pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-15 ya. Jadi untuk UAS nanti selain ada ujian tulis, nanti juga akan ada project based learning. Jadi nanti akan teman-teman nanti akan sudah saya sampaikan nanti kemarin di pertemuan ke-14 masing-masing sudah dibagi ya, kelompoknya masing-masing sudah ya. Nanti silahkan dari materi yang sudah saya bagi kemarin, tugas kelompok yang sudah dibagi kemarin sudah dikerjakan dan nanti dikumpulkan ketika jadwal UAS sistem pengantaran obat ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari satu semester ini dapat bermanfaat, terutama bagi tugas akhir teman-teman, mungkin untuk memberikan suatu tema penelitian, tapi juga nanti bisa bermanfaat ketika teman-teman nanti sudah lulus. Mungkin ada yang tertarik terjun ke bidang sistem pengantaran obat atau mau bekerja di industri farmasi atau terkait dengan penelitian terkait dengan sistem pengantaran obat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika mungkin ada kekurangan atau ada kekeliruan dalam penyampaian perkuliahan saya selama satu semester ini. Kritik dan saran dari teman-teman akan sangat terbuka ya, bisa disampaikan melalui WA group atau langsung ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.